Khawarij adalah satu kelompok yang memiliki 3 sifat. Kalau ada 3 sifat, maka dia Khawarij. Pertama, khuruj ala a'immatil muslimin. Mereka melakukan pemberontakan, berusaha untuk melakukan pemberontakan kepada para pemimpin yang sah yang dipilih rakyat. Yang kedua, alasan mereka melakukan pemberontakan karena ada satu pemikiran yang disebut dengan takfir. Mereka menganggap bahwa penguasa itu kafir, penguasa itu taghut. Ketika kemudian mereka meyakini bahwa penguasa itu kafir, penguasa itu taghut, maka lahir sifat yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Berarti 3 sifat ini antum harus pegang. Memberontak pemerintah, memberontak ini karena didasari pemahaman bahwa pemerintah itu kafir taghut. Ketika mereka meyakini bahwa pemerintah itu kafir taghut, lahirlah pemahaman tentang halalnya darah mereka. Makanya kemudian dari 3 sifat ini lahirlah aksi-aksi bom bunuh diri, lahirlah aksi-aksi pengeboman di mana-mana. Ma'asyiral muslimin, lalu kapan melembaga pemikiran ini? Pemikiran radikalisme terorisme ini kapan melembaganya? Di zaman Rasul itu baru cikal bakalnya, belum melembaga. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang bernama Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Saya ulangi, Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ada 2, jangan salah paham. Ada Dzul Khuwaisirah Badui yang kencing di masjid. Ada seorang Badui datang ke masjid, tiba-tiba kencing di masjid. Kemudian sahabat marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'u, tinggalkan dia. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Dzul Khuwaisirah ini dan mengatakan, sesungguhnya masjid ini bukan tempat kencing, tetapi tempat baca Quran, tempat zikir, dan tempat sholat. Ini namanya Dzul Khuwaisirah juga si Badui itu. Tapi Dzul Khuwaisirah ini bukan Dzul Khuwaisirah itu. Jadi Dzul Khuwaisirah yang kita cerita ini bukan Dzul Khuwaisirah si Badui yang kencing di masjid, bukan. Tapi Dzul Khuwaisirah yang dimaksud adalah Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Dialah yang kemudian datang kepada Rasul selepas perang Hunain. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an membawa harta ghanimah, tumpukan emas di tangannya, kemudian Nabi SAW membagi-bagi ghanimah itu, melebihkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, dilebihkan bagiannya. Tiba-tiba Khurqus ini Ibn Zuhair, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah ini, datang kepada Rasul. Dia mengatakan, ya Muhammad i'dil, hei Muhammad, adil kau. Bayangkan. Makanya ciri-ciri Khawarij ini tidak lepas daripada 2 alamat. Pertama, at-ta'nu fi dinin nas, mencela agama orang. Yang kedua, talabud dunya, karena mencari dunia. Lihat Dzul Khuwaisirah atau Khurqus ini, dia mencela Rasul. Dia mengatakan, ya Muhammad, adil engkau. Ini kan mencela agama Rasul namanya. Kenapa dia mencela agama Rasul? Yang kedua, li talabid dunya, karena mencari dunia. Taib. Ada satu kisah.
Ada sekelompok orang datang kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang sayyidut tabi'in. Mereka mengatakan, "Ya Hasan, engkau mengatakan bahwa di antara sifat khawarij itu at-ta'nu fi adyanin nas, mencela agama manusia. Yang kedua, talabud dunya, karena mencari dunia. Setahu kami, orang khawarij itu tidak seperti itu. Bahkan sebagian mereka ada yang keluar dari rumahnya, membawa harta bendanya, mengorbankan jiwa, mengorbankan keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang mati syahid. Bagaimana Anda mengatakan bahwa mereka itu mencari dunia?" Apa jawabannya? Kata Hasan Al-Basri, "Apakah imam kalian melarang kalian sholat? Apakah pemimpin kalian melarang kalian zakat? Apakah presiden kalian melarang kalian haji? Apakah amir kalian melarang kalian untuk melakukan ibadah?" Mereka mengatakan tidak. Lah, kalau kalian tidak dilarang sholat, tidak dilarang puasa, tidak dilarang haji, tidak dilarang ibadah, kenapa Anda melakukan aksi ini? Aksi yang membahayakan kaum muslimin, kalau bukan karena dunia. Bukankah keamanan itu yang dicari? Kenapa Anda membuat rusuh kalau bukan karena dunia? Makanya kemudian kata para ulama, ketika Dzul Khuwaisir atau Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi ini mengatakan i'dil ya Muhammad, dari sinilah lahir dua sifat khawarij, mencela agama manusia li talabid dunya, karena mencari dunia. Nabi marah dan mengatakan illam a'dil faman ya'dil, kalau saya tidak adil siapa lagi yang lebih adil dari saya? Maka Rasul mengatakan min di hadzal rajul, nanti akan ada model-model orang ini, bukan keturunan dia, maksudnya model-model orang ini nanti akan ada, yang mereka meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, baca Quran kalian dibandingkan puasa mereka, tapi mereka melesat dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya. Di sini Rasul mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Kalau kudapati mereka, kumusnahkan mereka sebagaimana Allah memusnahkan kaum Ad, tidak ada satu jiwa pun yang tersisa di bumi.